setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Selamat pagi dan salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Salam jumpa lagi dengan kami di acara renungan harian Life Spirit SMGM Minggu 12 Oktober 2025. Hari ini kita akan disirami renungan dengan tema hidup sebagai ucapan syukur oleh sahabat Imelda. Mari kita mendengarkan bersama. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria
hidup sebagai ucapan syukur. Dari kisah bacaan Injil yang kita dengar tadi, ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus dan hanya ada 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih. Kisah dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19 adalah mengajarkan kepada kita bagaimana hati yang tahu bersyukur. Dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, hanya ada 1 orang yang kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Dan ada satu hal yang menarik dari kisah itu. 1 orang yang kembali adalah orang Samaria, yang mana orang Samaria selalu direndahkan dan dijauhi oleh bangsa Yahudi. Sama seperti kita yang terkadang merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita lebih benar, dan merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Seringkali dalam keseharian kita bersikap seperti ke-9 orang kusta tadi. Kita menerima berkat Tuhan, tetapi kita lupa untuk bersyukur. Yesus tidak hanya melihat kesembuhan fisik, tetapi iman yang lahir dari rasa syukur. Kesembuhan jasmani diterima oleh ke-10 orang kusta itu, tetapi keselamatan rohani hanya dialami oleh 1 orang yang datang bersyukur kepada Yesus. Yang artinya adalah syukur membuka jalan menuju iman yang sejati. Setiap hari kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan tanpa kita sadari. Napas kita, pekerjaan kita, keluarga kita, makan, minum kita, kesempatan-kesempatan yang kita peroleh di dalam hidup kita, bahkan terutama kesempatan untuk bangkit daripada masalah, bangkit dari kesalahan kita. Kita merasa bahwa seolah-olah itu adalah kewajiban dari Tuhan. Kita menolak untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada sumber kasih. Padahal Tuhan Yesus menantikan itu. Tuhan Yesus menantikan bukan hanya ucapan syukur, tapi hati yang kembali kepadanya. Hati yang bersyukur adalah hati yang menyadari bahwa hidup, berkat, rezeki, kesembuhan, dan apapun itu yang kita alami adalah anugerah dari Tuhan. Hidup sebagai ucapan syukur artinya menjadikan seluruh hidup kita sebagai jawaban atas kasih Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi yang terutama adalah lewat sikap hidup kita, perbuatan kita, pelayanan dan kesetiaan kita setiap hari. Syukur sejati lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan hidup kita adalah anugerah. Kita semua menerima berkat Tuhan, tetapi tidak semua dari kita menyadari bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Syukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Ketika ada orang minta tolong, kita enggan untuk menolongnya dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan kita. Ketika ada pelayanan kasih dari sahabat-sahabat kita, sahabat Monsinyur Gabriel Manek, kita menolak untuk bergabung dengan berbagai alasan dan dengan kesibukan kita. Pernahkah kita berpikir dan kita menyadari bahwa suatu ketika Tuhan pun berpikir yang sama, bahwa Tuhan pun menutup berkat itu, Tuhan membatasi berkat itu ke kita. Karena ketika berkat yang kita terima semakin banyak, kita semakin tidak punya waktu untuk Tuhan. Karena kita terlalu sibuk untuk mencari dan mengejar harta duniawi, kita selalu merasa kekurangan untuk mencari harta duniawi. Adakah dari kita yang merasa kurang dalam mengejar harta surgawi? Setiap perbuatan kasih adalah doa syukur yang hidup. Hanya dengan bersyukur kita mengalami keselamatan sejati, karena syukur menuntun kita untuk selalu berpegang pada Tuhan. Ketika hidup kita penuh rasa syukur, maka orang lain akan melihat Allah di dalam diri kita, lewat perbuatan kita, sikap hidup kita, pelayanan kita, kerendahan hati, damai dan sukacita. Matius bab 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Ketika hidup kita dihadapkan pada masalah, apakah kita juga masih tetap harus bersyukur? Jawabannya adalah iya. Bukan karena masalah itu menyenangkan, tetapi karena Tuhan tetap hadir dan tetap setia berkarya melalui masalah itu. Tuhan bisa memakai masalah itu menjadi berkat untuk kita. Bukan berarti juga bahwa kita senang di dalam penderitaan. Tuhan juga tidak meminta kita untuk berpura-pura bahagia di dalam penderitaan kita, di saat kita terluka, di saat kita dirundung duka, dan di saat kita mendapatkan masalah. Tetapi dengan tetap bersyukur, kita mengakui dan percaya bahwa di balik luka, di balik sedih, di balik duka dan masalah, Tuhan tetap setia asalkan kita pasrah dan berserah hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa dengan adanya pergumulan hidup, dengan adanya masalah yang kita alami, itu menjadi jalan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dengan tetap bersyukur, menjaga hati kita untuk tidak mudah dikuasai oleh kepahitan dan putus asa. Dengan tetap bersyukur menjadi tanda iman bahwa kita percaya Tuhan sedang bekerja untuk kita. Dengan bersyukur membuat kita kuat dan damai di dalam Tuhan. Mari kita renungkan. Apakah kita lebih sering menghitung berkat Tuhan atau kita sering menghitung kekurangan? Apakah hidup kita sudah menjadi tanda syukur bagi Tuhan dan sesama? Syukur bukan menunggu hidup kita sempurna dulu, tetapi syukur karena Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, dalam susah dan senang, dalam suka dan duka kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Hamba Allah, Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek, mendoakan kita selalu. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Imelda. Semoga renungan hari ini dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan harian berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati.